Bagaimana ketika kita punya hutang dan belum bisa membayarnya, dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, mau sharing berbagi cerita. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua teman-teman. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu bersyukur, dan selalu ikhlas menghadapi setiap persoalan dalam hidup. Dan tentunya salam kenal, salam silaturahmi buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Di video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah kita punya hutang dan belum bisa membayarnya. Dan tentunya gelisah, pusing, terasa terhambat mau beraktivitas, mau bekerja, mau berpikir, mau berkarir, mau jualan mungkin, ataupun mau menata kehidupan untuk lebih baik, ataupun mau meraih kebahagiaan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas buat teman-teman. Dan mohon maaf sebelumnya kalau di belakang background video ini banyak barang-barang yang dimana aja naruhnya, karena saya lagi di belakang rumah ya. Karena di tempat inilah yang bikin saya nyaman untuk berbicara, untuk bikin konten sekaligus menghirup udara segar ataupun udara di malam hari. Nah, maka sedikit bercerita nih teman-teman, ketika kita punya hutang sangat sulit ya, sangat pedih juga gitu ya. Ketika kita punya hutang belum bisa membayarnya, dan di situ kita ngerasa gelisah, ngerasa pusing, ngerasa bingung, cemas, khawatir mungkin ya. Nah, tapi semoga saja dengan ada sedikit cerita dari Mang Aka bisa membuat kalian lebih semangat, lebih tenang mungkin, lebih membuat kalian lebih fokus untuk menghadapi persoalan tersebut. Dengan apa maka kita harus berbuat apa yang harus kita kerjakan. Tentunya kalau kita belum bisa membayarnya, ya tidak usah dibayar, karena apa yang harus kita bayarkan kalau kita tidak ada uang, belum ada kemampuan juga. Terus bagaimana ketika kita udah banyak yang nelpon, udah banyak yang ke rumah, mungkin udah sana sini jatuh tempo gitu ya. Ya sudah, hadapi dengan apa? Dengan pasrah, dengan tenang, karena semakin kita tenang semakin ada solusi. Semakin kita khawatir, semakin kita cemas, maka semakin sulit untuk mendapatkan jalan. Itu yang pertama yang saya rasakan. Nah, apa yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan tersebut? Langkah yang pertama, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Melaksanakan sholat teman-teman. Karena dengan sholat kita diberikan ketenangan dalam hati. Setelah sholat apalagi maka ya kita perbaiki kehidupan kita, sambil kita introspeksi diri, sambil kita berpikir, sambil kita mengkonsep apa yang harus kita kerjakan, ataupun teori apa yang harus kita lakukan, ataupun teori apa yang harus kita rancang. Ya, salah satunya dengan diri ini kita memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat dan istighfar. Itu yang saya lakukan. Dan setelah itu berikhtiarlah semampunya, dan apa yang ada di dalam pikiran kita maka jalankan apa yang kita bisa. Itu yang saya lakukan teman-teman. Nah, setelah itu
semakin kita tenang, semakin kita agak sedikit fokus untuk beribadah, agak sedikit fokus juga memperbaiki pola pikir kita. Kita boleh berpikir, kita boleh peduli, tapi jangan berlebihan teman-teman. Karena ketika kita sudah terjerumus dengan kondisi kita, mungkin kena ghost, kena ancaman mungkin, atau kena mental juga, melihat dari chat WA ataupun telepon ataupun ada yang ke rumah, maka udahlah teman-teman. Kalau kita sudah pusing menghadapinya, sudah pusing harus pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang, lebih baik kita sabar, yakin bahwa Allah akan bantu kita, Allah akan beri kita jalan. Maka apa yang harus kita lakukan, ya udah hadapi aja teman-teman. Hilangkan kekhawatiran, hilangkan kecemasan, hilangkan kepedulian tersebut. Karena apa? Itu hanya sebuah keretakan, hambatan, sehingga kita tidak bisa fokus, sehingga kita tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga kita kehilangan kecerdasan untuk berpikir, sehingga kita menjadi tidak bersemangat untuk bekerja lagi. Karena kalau kita sudah terkena itu, kita sulit untuk menyelesaikan masa-masa tersebut teman-teman. Tapi ketika kita diberikan ketenangan, hilang kekhawatiran, maka kita akan fokus untuk bekerja, fokus untuk berpikir apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki, misalkan, dan apa yang harus kita jalankan. Nah, di situ mulai terbuka teman-teman, dan terbukanya itu dengan hati ketenangan, hati tidak dalam kekhawatiran. Itu yang saya rasakan teman-teman, dan alhamdulillah hari demi hari, waktu demi waktu, hutang itu akan selesai, akan ada aja jalannya, akan ada aja rezekinya untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa selalu berbanyak sholawat, berbanyak istighfar, agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan, kemudahan, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga kalian semua selalu diberikan kekuatan untuk untuk ibadah di bulan puasa ini, karena apalagi di bulan puasa adalah bulan penuh ampunan, penuh keberkahan. Maka berbanyaklah istighfar, berbanyaklah sholawat sambil kita berpuasa. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman juga yang mungkin menonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kita sharing, kita berbagi ilmu, berbagi cerita, agar apa? Agar saling meringankan beban kita. Karena apalagi kalau kita sudah berumah tangga, dibebani dengan hutang ataupun amanah yang harus kita selesaikan, itu pasti sangat berat gitu ya. Walaupun di sisi lain Allah tidak akan menguji hambanya dengan kemampuannya gitu. Tapi di sini kalau hati kita tidak tenang, selalu dalam kecemasan dan kekhawatiran, akan sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut teman-teman. Nah, apalagi kita bisa merayu Allah dengan berbanyak sholawat, itu lebih baik. Apalagi kita bisa melakukan sholat sunnah, sholat taubat, sholat di malam hari, sholat duha gitu ya. Seperti itu kita lakukan, insya Allah teman-teman akan semakin cepat, semakin mudah, dan semakin Allah berikan jalannya dengan caranya, dengan ajaibnya, dan sangat luar biasa teman-teman kalau kita sudah menemukan hal tersebut. Kenapa maka bisa berbicara seperti ini? Karena maka sudah merasakan hal-hal pahit, hal-hal sulit gitu ya, sudah kena banyak hal-hal yang tidak terduga, dan sehingga harus
harus diselesaikan. Ya tentunya apapun yang terjadi semuanya juga sudah ketetapan dari Allah SWT. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita untuk lebih baik, teman-teman. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Paling itu ya yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada yang salah. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.